Baik, sekarang kita bertemu lagi di tutorial Play Framework bagian yang ke 5 atau keempat ya. Oke, kelima. Oke. Kita akan membahas mengenai CRUD ya. CRUD. Create, read, update, dan delete. Sebelumnya kita lihat dulu minggu lalu kita telah membuat model yang terhubung ke basis data. Kemudian kita sudah mencoba CRUD. Hari ini kita akan mencoba CRUD maksudnya. Kemudian kita akan mencoba customisasi CRUD di video berikutnya. Oke, sekarang kita lihat dulu apa itu CRUD. Jadi Play menyediakan satu modul khusus CRUD ya, yang secara cepat bisa mengenerate area dari administrator ya. Bisa insert, update, dan delete itu secara otomatis dibuatkan. Kalau di framework yang lain biasa disebut sebagai scaffolding, tapi ini prinsipnya agak sedikit berbeda. Karena yang dibuat di sini adalah dari kelas, bukan dari tabel. Baik, sekarang kita lanjutkan tutorial kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat kelas mahasiswa, ya, di mana kelas tersebut terhubung dengan database. Di sini terlihat dengan adanya kata-kata entity ya. Tag entity menyatakan bahwa kelas ini terhubung dengan database. Oke, selanjutnya kita akan membuat hubungan antar kelas di sini. Kita akan menghubungkan kelas mahasiswa dengan kelas jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini adalah kelas yang berisi nantinya objek-objek dari kelamin ya. Di sini kita punya di sini ada nama kelamin. Ya. Jadi satu mahasiswa memiliki kelamin. Nah, di sini kita buat objek dari kelas jenis kelamin, ya, public jenis kelamin. Kita kasih nama kelamin. Jadi di sini kelamin ini adalah nantinya adalah objek dari suatu jenis kelamin. Nah, di sini kita tambahkan tag CPA yaitu add many to one. Nah, many to one di sini menandakan bahwa objek kelamin yang ada di dalam kelas mahasiswa adalah kelamin yang berasal dari jenis kelamin kelas jenis kelamin yang ada. Artinya banyak mahasiswa akan mengacu ke satu jenis kelamin yang ada di kelas jenis kelamin, atau satu kelamin yang ada di dalam satu objek kelamin yang ada di dalam jenis kelamin nanti akan diacu oleh banyak mahasiswa, gitu ya. Jadi many to one hubungannya ke sana. Oke, sekarang saya simpan dulu. Pembahasan mengenai hubungan antar kelas nanti akan dibahas di pertemuan sesudah kita membahas CRUD ini. Oke. Sekarang saya sudah punya suatu kelas namanya mahasiswa ya. Di sini dalamnya ada extend dari model ya. Kemudian dia punya many to one ke jenis kelamin. Selanjutnya kita akan mempersiapkan project kita untuk bisa melaksanakan CRUD ya. Pertama-tama kita buka dulu bagian application conf ya. Di sini di bagian konfigurasi kita buka dependensinya. Kita tambahkan di bawahnya play garis panah CRUD. Nah, file dependency.yml ini adalah file yang berisi dependencies, atau misalnya kita kita butuh modul baru, plugin baru, nah yang disediakan oleh Play kita bisa menambahkan di sini. Untuk tiap-tiap modul nanti penambahannya seperti ini juga. Nah, ada banyak modul yang tersedia di Play. Anda bisa browsing di websitenya Play. Oke, saya tambahkan seperti ini, save. Setelah saya tambahkan modul yang saya inginkan, kemudian saya ke command prompt. Nah, di command prompt saya bisa jalankan perintah play spasi caps. Nah, perintah ini dia akan mengambil seluruh dependensi yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini tadi saya sudah menambahkan play CRUD ya. Jadi dia sudah menambahkan modul CRUD di dalam project kita. Nah, jika kita ingin melihat di Eclipse modul yang sudah kita tambahkan tadi, kita bisa ketikkan perintah play Eclipse CPy. Kalau di NetBeans berarti play NetBeans CPy. Okay. Kemudian kita bisa refresh project yang sudah kita buat.
refresh. Nah, maka di sini kita akan melihat ada CRUD ya. Nah, ini kita tidak buat tapi sudah diimporkan ke project kita melalui cara yang tadi. Jadi, cara yang tadi itu untuk menambahkan modul-modul tertentu ke dalam project kita. Oke. Setelah modul CRUD-nya sudah ditambahkan ke dalam project kita, maka yang selanjutnya akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi ya, konfigurasi dari routing dari CRUD. Jadi karena CRUD ini nantinya akan digunakan untuk manajemen dari konten, maka kita perlu membuat routing supaya nantinya CRUD bisa diakses dari suatu alamat tertentu. Untuk itu kita ke konfigurasi, cari bagian route. Nah, di sini saya tambahkan bintang, artinya semua request HTTP yang masuk yang menggunakan /admin, dia akan dilempar ke modul CRUD yang sudah kita buat. Seperti itu. Jadi misalnya kita punya teknologirakyat.com/admin, maka dia akan dilempar ke modul CRUD yang sudah kita buat. Nah, sesudah modul rootnya sudah kita buat, kita bisa coba aplikasi kita jalankan, play, dan oke, kita jalankan. Kita ketikkan localhost/admin, karena tadi rutenya adalah ke admin. Ketika kita jalankan, maka dia akan menjalankan modul CRUD yang sudah kita buat tadi. Oke, kita coba sekarang di sini. Nah, di sini belum terdapat apapun, cuma rutenya sudah ada, karena kita belum membuat satupun controller untuk melakukan manajemen ya. Oke, sekarang kita lakukan pembuatan controllernya. Caranya gampang sekali, tinggal di controller kita buat. Di sini kita klik kanan, new class. Anda buat suatu kelas yang namanya sama dengan nama modelnya, mahasiswa. Akan tetapi ditambahkan huruf S di belakangnya, mahasiswa. Kemudian superkelasnya adalah CRUD. Jadi mahasiswa tersebut dia akan mengextend CRUD. Kita lihat di sini, mahasiswa extend CRUD. Dia adalah controller yang mengextend dari suatu kelas CRUD. Ya. Seperti itu. Kalau sudah, maka kita bisa lihat di sini. Saya refresh lagi. Kita sudah memiliki satu buah manajemen ya. Sini manajemennya namanya adalah mahasiswa, sama dengan nama controller yang tadi kita buat. Di sini ada tombol add, kita bisa tambahkan. Saya menambahkan mahasiswa, ya, nama, NIM, alamat, tanggal lahir, kode pos, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini dari mana? Karena dia memituan ke jenis kelamin, maka di sini adalah munculnya adalah objek-objek jadi jenis kelamin. Oke. Sekarang kita membutuhkan satu buah controller lagi yang merupakan turunan dari CRUD. Saya buat di sini nama controllernya adalah sama dengan nama modelnya, jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin, jenis. Nah, tapi dia juga harus apa? Extend dari CRUD. Oke, saya set. Kalau sudah, kalau saya kembali ke home, maka akan muncul di sini jenis kelamin. Saya add, bisa saya tambahkan di sini nama kelaminnya misalnya laki, saya simpan, saya tambahkan lagi, nah, perempuan. Set. Oke, maka ketika saya sedang berada di penambahan mahasiswa, akan muncul di sini jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan. Misal saya buat di sini nama bangun, alamatnya di, kemudian tanggal lahirnya, ini formatnya masih default, kode posnya saya asal saja. Oke, save. Nah, jadi di sini ada satu buah mahasiswa. Oke, objeknya sudah tersimpan ke dalam database. Nah, bagaimana supaya terlihat namanya bukan hanya mahasiswa satu, maka kita ke model mahasiswa. Saya bisa tambahkan di sini metode namanya public
string to string. Oke. Ini adalah suatu fungsi di mana setiap kita memanggil suatu objek dari kelas mahasiswa, maka dia akan mengeluarkan suatu string, ya, akan mengeluarkan tulisan sesuai dengan apa yang akan kita return di sini. Misal saya return nama, maka dia akan mengembalikan namanya. Jadi ketika saya refresh di sini, munculnya di sini bangun. Nah, seperti itu.